Nah, halo teman-teman Prama semua, kembali lagi bersama kami eh, dari RAM. Saya sendiri sebagai host dengan ditemani Christine, saya Billy dengan Christine. Halo Christine, apa kabar? Selamat malam semuanya Prama. Gimana nih Iya, kabarnya Prama-Prama nih? Boleh dong mau melihat kabar-kabarnya Prama di event chat? Boleh banget nih. iya, mumpung lagi hujan-hujan gini kan di November yang Iya, bener sangat ya banget. malam minggu kayak gini. Kalau nggak ada kerjaan, ya mendingan kita join aja di Discord gini kan, dengar-dengar cerita. Kemudian karena hari ini temanya pas banget nih. Teman beda gender Iya. masih tabu nggak sih di zaman sekarang? Uh, Temanya lumayan menarik ya, Bill. Iya, menarik sekali buat dibahas malam ini. Apalagi udah malam nih. Ini kalau di Surabaya lagi hujan ya, nggak tahu nih Lagi tempatnya hujan. teman-teman. Nah, Sama di sini juga lagi hujan juga sih dari siang tadi malah hujan. uh, Nah, Christine sendiri, uh, mm-mm. ini kan temanya ini kita teman beda gender ya. Terus Iya, tabu teman nggak beda sih gitu? gender. Kalau menurut Christine Mm-mm. sendiri, tabu itu apa sih? Tabu ya. Hmm, Tabu kalau menurut aku pribadi, tabu itu adalah sesuatu yang kayak misalkan hal-hal itu tuh kayak aneh dipandang orang gitu loh. Nah, tapi gini nih, yang pengen aku coba kasih pandangan nih buat pramas kalian, tabu itu adalah kayak semacam sesuatu yang ada larangannya gitu loh, Bill. Dan itu juga iya, adalah sebuah pantangan. Jadi kayak kalau teman tabu atau teman beda gender tabu apa enggak tuh kayak, ih, beda gender tabu apa enggak sih? Itu sih kalau dari aku pandangan soal tabunya sendiri nih. Kalau dari Billy gimana nih? Menurut kamu menganggap tabu tuh kayak apa sih? ya sama sih kurang lebih ya larangan juga sih. Tapi kan kalau zaman Hmm, sekarang ini dibilang tabu nggak tabu tentang teman gender cast, ya di zaman sekarang ini udah nggak lagi ya. Makanya nanti untuk malam ini kita bahas lebih dalam lagi nih. Nah iya mungkin benar kita kupas untuk lebih dalam dalam-dalam. lagi, kita putarin satu lagu dulu nih dari Christine. Kira-kira ada lagu nggak nih yang mau diputar sebelum masuk ke acara kita nih? Iya boleh nih. Sebelum aku mau ngasih request laguku, aku pengen ngingetin buat semua Prama nih. Prama yang mau join mau ngechat bareng atau mau request bareng, request lagu nih maksud saya. Prama bisa nih buka di event lalu ketik aja request lagunya sesuai ketentuan yang sudah tersedia di event di request lagunya ya. Nah, kalau dari aku pribadi nih, Bill, aku pengen banget nih memulai podcast kita, memulai radio kita dengan lagu Iya, yeah, dari Rex Rex Orange Country dengan judul Best Friend. best friend. Oke, bagus sekali. Iya. Ya langsung aja teman-teman bisa nikmatin musiknya. Enjoy the song. Enjoy the song, Prama. Wah, lagunya keren nih untuk pembuka lagunya. Iya, lagunya Hmm, agak-agaknya mulai-mulai menyinggung ke tema dikit ya, Bill. iya, bener banget. Satu lirik yang aku paling suka sih, I wanna be the one that Mm-mm. makes your day. Aku ingin menjadi orang yang membuat harimu menyenangkan. Ya menjadi, ya Waduh. kalau kita ingin membuat hari-hari orang menyenangkan tuh nggak harus dari pacar aja kan, dari teman pun itu bisa sebenarnya. Nah, betul Iya, banget. Sama aku juga suka banget nih kalau dari lagunya Rex Orange yang Best Friend itu kayak apa ya? Dia kayak menunjukkan kayak seseorang yang mereka tuh sebenarnya salah satu dari mereka tuh kayak pengen lebih gitu loh dalam pertemanan, tapi kayak sayangnya pihak satunya tuh kayak yang ya pihak satu cuma pengen teman gitu. Aduh, kayak kejebak friendzone ya ini ceritanya jadinya. iya, Waduh, bener banget. Makanya, agaknya iya makanya sekarang ini nanti kita ya mau tanya-tanya apapun nanti bisa di sini gitu. Jadi teman-teman iya. Prama jangan takut juga buat ngomong-ngomong di sini. Lagunya Heeh. bagus banget buat pembuka nih, bener. Best friend. Ih, betul banget. Dan juga Prama mau diingetin lagi nih, Prama kalau mau mencurahkan isi hatinya, mau ikut berpendapat, bisa nih Prama langsung buka ke event chat. Nanti Prama bisa ketik apapun yang Prama punya perasaan, silahkan, monggo banget. Dan juga Prama yang mau request lagu bisa langsung ke event, lalu ke request lagu. Nanti request lagunya bisa sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh staff. Iya, bener banget. Nah, ini aku mau nanya nih Christine. Kita udah Apa ngerespon nih kan nih? lagu-lagu tadi nih. Mhm. Aku mau ngasih pertanyaan buat Christine nih, nggak berat-berat.
Pernah nggak sih Oke. Christine ataupun teman-teman Prama di sini punya temen bahkan sahabat tapi beda gender, beda lawan jenis? Punya nggak? Hmm, bakalan jujur ya, pastinya pernah dong. Karena ya ini kan kita kan masih hidup ya, dan kita tuh perlu banget yang namanya berelasi nih. Jadi berelasi kalau cuma sama yang sesama gender aja kayaknya agak apa ya, kayak agak kurang kurang luas gitu nih ya. kalau menurutku. Iya, agak kurang luas kalau menurutku. Nah, kalau dari Billy sendiri nih, Billy pernah nggak sih punya temen yang beda gender? Boleh denger dong pendapatnya Billy. Sejauh ini teman beda gender bahkan banyak ya. Bahkan kalau misalkan dihitung jari udah nggak bisa lagi. Karena itu tadi punya temen tuh nggak harus cowok gitu, nggak harus yang harus cowok semua gitu. Namanya kita juga butuh relasi gitu untuk cerita sama siapapun, untuk ajak main sama siapapun, ke cewek nggak ada masalah juga gitu kan. Yang penting kita punya etikat baik aja gitu dalam pertemanan yang notabene beda gender gitu. Kita harus punya batasan juga di sana kan. Iya bener banget, aku setuju banget sih sama Billy, sama pendapatmu tuh enak apa, maksudnya kayak ya masih selaras ya dengan apa yang jadi pandanganku. Nah, BTW nih Bill, kalau mau dilihat di event chat nih kayaknya para Prama nih pada apa ya istilahnya tuh pada salfok ya kalau udah membahas teman beda gender. Tapi ini nih, kalau dari aku pribadi aku pengen denger dong, kalau Prama punya nggak sih temen yang beda gender? Jangan baper dulu Prama, teman beda gender dulu nih Prama, punya nggak? Harus cewek cowok ya, nggak boleh setengah-setengah ya. Iya, itu aduh, bahaya tuh kalau setengah-setengah. Harus udah beda tema dong ini kita, Bill. Oh, beda tema ya? Beda gender tuh Iya, beda tema kalau setengah-setengah nih. Beda kelamin. Bener. Nah, ini aku coba bacain deh nih. Kalau dari event chat, ini ada nih dari Anastasia Silalahi. Kenapa sih orang-orang nggak percaya kalau emang ada pertemanan cewek dan cowok tanpa melibatkan perasaan apapun? Banyak yang ngira nggak mungkin gitu. Nah, coba nih Bill, kalau menurut kamu, apakah hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang kayak ibaratnya sebuah keanehan kah? Atau gimana nih? Nggak aneh sih. Kita kan dikasih Tuhan, ya dikasih Sang Pencipta, kita emang dikasih punya perasaan, punya hati gitu. Justru kalau misalkan kita punya rasa sama temen di beda lawan jenis tuh wajar aja gitu. Karena memang kita kan diciptakan memang harus berpasangan kan, Adam dan Hawa gitu. Jadi wajar aja sih kalau menurutku kita dalam berteman punya rasa gitu dalam pertemanannya, walaupun memang secara kita pikir kayak nggak bisa gitu ya, tapi boleh-boleh aja kok. Tapi boleh ya kan? ingat punya batasan gitu kita. Oh, oke. Yang penting punya batasannya itu ya, bener banget nih. Tuh Prama, tolong didengar, jangan asal ngeng aja nih. Nah, buat Christine ada nggak pertanyaan nih? Gimana? Buat Christine, aku ada pertanyaan lagi nih buat Christine. Boleh, apa nih? Boleh nggak sih temenan beda gender itu gimana? Boleh apa enggak menurut Christine? Atau teman-teman Prama boleh nggak nih? Temenan beda gender tuh boleh nggak? Gitu. Oke, pertemanan beda gender itu boleh atau enggak ya? Kalau dari perspektifku sendiri nih, pertemanan beda gender tuh pastinya boleh banget. Karena ya ini, terkadang yang buat orang-orang merasa kayak pertemanan beda gender nggak boleh tuh karena mereka kayak terlalu apa ya, istilahnya dalam isi kepalanya mereka tuh is everything about love gitu loh. Padahal, nah ini kayak harus dibedah lagi, love-nya itu love yang kayak apa nih tipenya. Kalau love yang untuk ke teman kan ya nggak apa-apa dong, kita nggak apa-apa dong mengasihi teman. Jadi kayak mengasihi teman. Kalau mau berteman beda gender ya it's fine, kayak itu bukan sebuah masalah yang besar banget kok. Karena gini nih, apa ya, kayak istilahnya tuh kalau misalkan kita yang terlalu menutup diri kayak enggak boleh, ini nggak boleh banget, kalau gini nggak boleh tuh,
malah kitanya yang rugi gitu loh, Bill, kalau menurut Iya, aku. bener Karena banget. kita bisa tahu banyak perspektif dari teman yang justru beda gender. Kalau dari pendapatku sendiri nih. Nah, Ya. kalau misalkan dari Billy sama dari Prama sendiri nih, kira-kira menurut Billy dan menurut Prama, teman beda gender tuh boleh nggak sih atau tabu nggak sih hal Wah, seperti itu? Gimana nih kalau menurut Billy? boleh banget itu, boleh banget. Hmm. Justru bahkan dengan adanya teman yang beda lawan jenis ini, kita bisa Mm-mm. punya relasi yang lebih panjang lagi gitu. Karena kan kalau misalnya kita temennya sama cowok-cowok aja itu kayak mikirnya tuh di situ aja nggak sih gitu kan. Kalau misalkan sama cowok itu Oke. kadang ya pembawaannya kan beda sama cowok gitu. Nah kalau misalkan berteman ya kan, kita nih dari awal punya prinsip nih, kita nih harus berteman gitu. Justru Mm-mm. kalau misalkan di awal kita udah berpikiran saya mau deketin dia, ya bilang aja di awal. Jangan sampai udah berteman bertahun-tahun tiba-tiba ungkapin perasaan nih. Saya suka sama kamu gitu lah. Emang kan di awal kan udah dibilang nih. Justru kenapa nggak di awal aja bilang kamu mau deketin saya itu karena memang saya mau jadi pacar kamu gitu. Bukan cuman sebagai teman aja. Kalau aku sih gitu ya. Kalau misalkan mau berteman ya udah temanan. Kecuali Temenan misalkan gitu aja. ya, kecuali kalau misalkan punya rasa tadi yang dibilang Anastasia Silalaid, dibilang aja dari awal gitu. Saya mau deketin kamu karena memang saya mau milikin kamu gitu. Kalau Waduh. aku sih gitu ya kalau aku ya. Kita lebih to the point aja. Bener banget. Jadi kalau dari Billy sendiri nih langsung kayak tahap yang kalau mau berteman buat relationship tuh kayak langsung yang cus gitu ya. Iya, langsung Oke, aja oke. gitu. Jangan tiba-tiba istilahnya diingetin makan nih. Jangan lupa makan ya. Itu udah baper biasanya. Padahal emang tujuannya ya mau deketin aja, bukan mau deketin ya. Karena kita punya teman, kita punya rasa juga gitu kan, bahwa ya teman juga harus sehat dong. Masa kita punya teman harus sakit itu yang nggak mungkin juga gitu. Makanya gunanya teman ya itu saling mengingatkan gitu. Oke. Berarti di sini sudah apa ya? Para Prama dan aku juga pribadi sudah mendapat sedikit insight ya kalau temenan beda gender tuh sebenarnya fine aja kok selama Iya, kayak nggak ada permasalahan juga. Nah, bener. Kayak kalau menurutku sendiri kayak selama kitanya yang dalam berteman itu bisa bertanggung jawab Iya. dalam artian kita kayak tahu batasan gitu ya. Kayak misalkan kita nggak yang udah dikasih kepercayaan, maksudnya kayak ibaratnya dari orang tua nih. Kita kan ya memang udah besar, tapi kan nggak bisa lepas Iya. yang namanya dari orang tua ya. Jadi kayak selama udah dikasih maksudnya dikasih kepercayaan buat berteman ya jangan dihianati gitu ya. Jadi kayak ya it's fine aja kalau mau berteman beda Kunci gender. dalam pertemanan tuh sebenarnya nggak jauh beda sama pacaran sih. Percaya aja gitu. Apa yang kamu lakuin tuh ya memang seharusnya apa kamu lakuin. Jadi jangan pernah kita ngingkarin jalinan silaturahmi kita sebagai persahabatan, karena sahabat ini sangat sakral sekali ya. Justru kita ketika udah usia dewasa ketemu teman lama yang kemudian lama nggak kita temu, itu rasanya seneng banget kan rasanya. Iya, bener banget. Aku setuju banget nih. Dan juga ada nih, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik nih di event chat nih. Event chat lagi pada rame nih. Jadi ada nih dari aku notice nih dari Kang Musik ya. Dari Kang Musik ngomongnya gini nih. Ngomongnya berarti boleh nih, dalam artian boleh berteman beda gender tapi ya temenan sewajarnya. Ngomongnya dia cuma temen kok, padahal enggak. Waduh, Kang Musik, mohon maaf nih, Kang Musik kayaknya lagi curhat ya ini di sesi di event chat ini ya. Waduh. Nah, untuk merespon podcast kita puterin dua lagu nih. Dari aku sendiri request lagu High Hopes ya, penyanyinya Borderline. Pesannya santai gitu aja. Dari Christine ada nggak? Waduh, singkat padat jelas ya pesannya. Ya, santai. Kalau dari aku nih, aku nemu yang menarik nih dari request lagunya siapa ya tadi ya? Aku nemu tuh. Oh ya nih, dari Kusep dengan judul lagu Sahabat Sejati, dan lagu itu dinyanyikan oleh Sheila on Seven. Pesannya gini nih, jujur agak kayak yang nyes gitu ya di hati. Pesannya gini. Arti teman lebih dari sekedar materi. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Aku sayang, kau pun sayang. Waduh.
Buset. Jangan-jangan udah kasmaran. Bahkan Iya udah nih. jadian. Bah, langsung aja teman-teman. Kita ngikutin Oke. musik, enjoy the song teman-teman. Enjoy the song Prama. Wah, lagunya keren-keren nih duanya. Sahabat Sejati sama High Hopes. Iya, lagunya ini menggambarkan tema pada malam hari ini banget ya. Iya, bener-bener. Apalagi yang Sahabat Sejati tadi. Itu cocok banget sih buat ya tema kita pada malam hari ini. Tema beda gender masih tabu gak sih di zaman sekarang gitu. Bener banget. Apalagi kayak kalau sahabat itu kayak yang aku denger nih dari yang lagunya Sahabat Sejati tuh kayak harus saling mendukung, harus saling yang kayak menguatkan tuh kayak gila bener-bener ini nih. Sahabat itu nggak melulu soal perasaan ya, para Prama sekalian. Makanya punya temen cewek cowok itu ya ada poin tersendiri lah gitu. Tapi Bener satu ini ingat lagi nih teman-teman buat apa nih? Ketika teman-teman pengen cari teman yang beda lawan jenis tuh satu aja. Yang penting teman-teman bisa jaga perasaan aja sih. Jangan sampai kadang hal-hal kecil pun bisa jadi ke kitanya bisa jadi besar, bisa terganggu pikirannya gitu. Bener banget. Nah, aku gimana Christine? Gimana nih? Oke. Jadi gini Bill, aku nih jadi penasaran nih, kan kita udah bahas soal kayak pertemanan itu tabu apa enggak, dan pendapatnya apa kayak tadi pendapatmu gimana. Nah sekarang aku pengen nanya lagi nih soal menurutmu nih, kenapa sih kalau berteman sama beda gender itu kayak sesuatu banget sampai sering dijudge sama orang-orang. Nah kalau menurut kamu dan menurut Prama juga nih, gimana nih kalau menurut kalian? Dijudge, dijudge. Sebenarnya semuanya itu kembali ke masing-masing ya, antara kita dijudge atau menjudge orang itu. Kita kan gini, dalam berteman itu kita kan punya satu tujuan ya, yang pasti kita merasakan susah dan senang itu otomatis sih kalau misalkan benar-benar teman atau sahabat ya. Kadang udah dibilang di awal, kalau misalkan memang mau berteman ya, kita memang harus benar-benar berteman. Jangan sampai kita menerapkan batas itu. Seandainya saya suka sama kamu, kita udah jalan berapa tahun berteman, itu kayaknya nggak bisa ya. Apalagi yang benar-benar udah lama banget, kemudian untuk sekedar mengungkapkan cintanya itu berat banget sih buat diterima ya kalau menurut aku. Makanya dia dari awal memang harus bener-bener nih, kalau misalkan mau berteman ya berteman, kalau mau pacaran ya pacaran gitu. Sebenarnya kalau misalkan dijudge, pernah nggak Christine di masa SMA aja nih, ambil contoh aja, keluar kelas, entah siapapun itu sama teman cowok misalkan, terus jalan berdua nih kan, itu paling sering biasanya kan ke kantin atau koperasi gitulah. Iya benar. Kalian tuh ngobrol di kantin tuh ngobrol berdua aja. Setelah kalian ngobrol masuk kelas nih, tiba-tiba di kelas tuh ada yang ngomongin, Christine, kamu sama misalkan sama si A, kok di kantin ngobrol pacaran ya? Nah itu sering pasti sih. Ya. Oke, dijudge apa pernah? Jujur, semua orang itu ini ya sejauh ini pasti dijudge. Sejauh ini aku nggak pernah ya dijudge. Kalau dari gimana? Dari aku pribadi nih, aku pernah dijudge. Aku waktu itu inget banget nih, waktu SMP aku jalan sama sahabatku. Emang aku punya sahabat kan, beda gender. Itu kita dibilang gini nih sama guru. Aku masih inget banget, dia guru apa sih namanya yang IT itu? Oh ya, guru komputer lah istilahnya. Komputer, dia guru komputerku itu. Dia ngomong gini, kalian pacaran ya? Padahal nih posisinya aku sama temanku tuh lagi ngobrol perkara tugas. Jadi ada tugas itu kita sekelompok dan kita kayak bingung gitu loh, kayak ini gimana ya. Terus kayak akhirnya kan karena kita ngobrolnya terlalu intens banget gitu, kayak sampai disalahpahami gitu loh Bill. Ya itu sih pengalaman paling kayak paling membekas banget membekas banget buat aku. Iya benar. Nah, aku mau nanya nih. Gimana? Plus minusnya ada nggak? Plus minusnya kita berteman dengan lawan jenis atau beda gender. Dari kamu nih, apa plus minusnya? Ada nggak? Oke, kalau dari aku pribadi nih, aku bahas yang plusnya dulu ya, karena sesuatu itu harus dengan plus. Waduh. Ya, oke.
Kalau dari aku plusnya kalau punya temen yang beda gender nih, apalagi dengan tipikal aku pribadi yang suka menyelesaikan masalah dengan logika, dan aku adalah seorang wanita yang makhluk perasa, aku butuh banget punya temen beda gender karena terkadang kayak teman-teman yang beda gender tuh bisa punya sebuah insight yang kayak itu benar-benar logika banget dan mereka tuh pada saat kayak misalkan aku udah kayak aduh aku bingung banget nih ini masalahnya gimana cara nyelesainnya atau gimana pas aku cerita ke temanku yang beda gender mereka tuh hampir semuanya mereka bisa ngasih sebuah masukan yang benar-benar bisa apa ya bisa membuat Membantu. akunya sendiri bisa membantu banget buat akunya jadi itu sih kalau yang faktor paling utama kenapa aku kayak plus nilai plus berteman beda gender tuh kenapa nah ini ya terus Iya, iya. kalau misalkan yang kedua tuh aku bisa kayak ngerasa jujur ya aku sebagai cewek nih aku kayak ngerasa terkadang kalau punya teman beda gender tuh kayak ngerasa dilindungi sih jujur aja nih dari sisi cewek nih aku ngerasa kayak aku dilindungi gitu dalam artian kayak terkadang kan ada hal-hal yang ya walaupun aku pribadi kayak cewek yang nggak menye-menye gitu kan ya tapi Iya. kayak terkadang kalau ada sosok cowok tuh aku kayak rasa apalagi kayak lagi hal-hal yang membuat takut atau apa terus kayak ada teman beda gender tuh terkadang kayak oh oke lah ada dia bisa ku andalin Iya, gitu. benar-benar. Ini ada nih di event chat nih. Ada Mm. yang sosial ini kayak ini kayaknya menarik nih. Nanti Apa Christine nih, lah apa boleh nih? komen ya. Ini kalau misalkan si A sama si B udah temenan duluan, Mm. terus si B jadian sama cewek C. Terus Aduh, kan si C nggak mau sama si B, si A temenan lagi. Padahal kan yang duluan kenal mereka dan pertemanan mereka masih wajar. Gimana dong itu? Nah ini cinta segitiga berarti apa pertemanan segitiga nih beratnya. Oke, menarik nih. Gimana? Christine sendiri gimana nanggepinnya? Dari aku ya, Iya. jujur kalau udah masalah yang seperti ini ya, ini tuh udah masuk percintaan ya, itu kayak apa ya, kayak kalau dari aku pribadi, aku punya sahabat beda gender, dan aku punya pacar. Sahabatku bakal aku lepas sih. Jadi kayak dalam artian gini loh. Oh, kamu sahabat yang dilepasin berarti? Jujur ya, karena aku menghargai pasanganku sih dalam artian gitu loh. Jadi kayak aku nggak pengen banget buat pasanganku overthinking ibaratnya kayak aduh dia punya sahabat cewek cowok gitu dan aku nggak munafik ya kayak sahabat cowok maksudnya kayak pas aku punya sahabat cowok terkadang kayak kita kalau terlalu deket banget itu kayak udah main yang sampai kayak kalau bercanda tuh mukul tangan kalau udah yang kayak macam iya jadi kayak hal-hal sentuhan-sentuhan kecil itu tuh kan berawal dari sentuhan yang bergetar hati tuh yang sakit nah iya kan benar. jadi kalau dari aku sendiri aku bakal cut sahabatku sih ya. Sorry to say, maaf banget buat sahabat-sahabatku yang mungkin denger ini. Oke, kalau dari Billy sendiri. Kalau aku sendiri memang susah sih antara memutuskan teman atau pacar gitu kan. Karena memang dua ini harus ada di dalam hidup kita gitu. Terlepas satunya hilang itu bakal nggak seimbang. Justru kalau aku sendiri ya, aku bakal bilang ke pacar aku, ya memang aku kenal kamu baru sekarang ini gitu. Saya punya teman yang cukup lama juga yang menjalin silaturahmi belasan tahun gitu. Jadi kalau menurutku pribadi ketika aku memang lagi fokus sama temanku ataupun lagi ada kegiatan lain ya, kamu wajarin aja gitu. Gitu juga sebaliknya, kamu kan punya teman-teman masa lamamu gitu, nggak mungkin dong aku ngelarang buat kamu untuk menjauh dari dia karena kamu sama aku tuh kita baru kenal banget gitu dan otomatis kita harus punya relasi yang lebih dapat lagi dan chemistry yang lebih dapat lagi. Makanya kalau aku sendiri antara memilih teman dan memilih pacar susah untuk menentukan karena dua-duanya itu harus seimbang. Teman dan pacar tuh harus seimbang. Nah, kalau misalkan kita pikir secara logika untuk sistem mahasiswa memang kita pilih sebagai tujuannya ya teman karena di masa sekarang ini teman sangat ditujukan. Nah, beda halnya ketika kamu sudah lulus kemudian ketika kamu sudah bekerja otomatis temanmu yang seakrab mungkin itu bakal lepas karena mereka udah punya kegiatan masing-masing dan fokus ke kerjaannya. Nah, ketika kamu udah pure dengan satu cewek dan memang mau menjalin hal yang lebih dalam lagi ke pernikahan, otomatis kamu nggak bisa dong buat curhat ke temanmu lagi. Kamu punya istri yang harus ditegasin. Jadi makanya dua hal ini berbeda banget. Kalau di kondisi sekarang ini memang kita pilih teman sebagai acuan untuk membangun relasi. Makanya ketika lulus nanti
ya memang kehidupan kita udah masing-masing bro gitu. Kita nggak akan sama-sama lagi. Kita akan sama-sama jika memang kita masih bujangan nih atau masih belum menemukan ya siapapun jodoh kita gitu. Tapi balik lagi nih, ketika udah fokus ke satu tujuan dan kita memang mau menjalin hubungan yang lebih erat lagi, relasi yang lebih dalam, makanya kita milih pasangan karena pasangan itu hidup semati gitu. Nggak ada istilahnya kita putus nyambung lagi, nggak ada. Kalau misalkan istilah udah menikah ya menikah gitu, nggak ada lagi putus nyambung lagi. Karena kita memang fokus kepada keluarga dan fokus pada istri, itu aja. Wah, bijak banget nih hari ini. Bener banget nih, Billy, gila bijak banget ya kamu. Ya nih, karena perbincangannya sudah sedikit melenceng dari tema ya. Jadi sebelum itu kita mungkin lebih baik dengerin lagu nih yang udah di request dari Prama. Kalau dari aku pribadi nih, aku pengen dong mendengarkan lagu yang di request sama Wan dengan judul Kutunggu Kau Putus. Penyanyinya tuh Shirley Seinavia feat Ariel Noah. Pesannya teman aja ya. Waduh, kalau dari Billy sendiri nih? Dari aku, ini dari Kang Musik sendiri nih. Judul lagu atau track penyanyi Drew, pesan atau salam, suka itu wajar. Yang nggak boleh itu terlalu mengejar. Udah ya bro. Oke. Dengerin lagu dulu lah, lebih dalam lagi. Oke teman-teman, enjoy the song teman-teman. Enjoy the song Prama. Wah, lagunya keren nih. Lagu yang pertama di Wawan tadi, Kutunggu Kau Putus. Wah, itu boleh. Kutunggu Kau Putus. Renyes di hati ya. Iya, banyak. Bagus sekali. Nah, gimana Christine? Karena kita udah panjang lebar nih bercerita soal kayak tabu dan pertemanan tuh boleh apa enggak beda gender. Nah sekarang nih ya sesi yang mungkin ditunggu-tunggu, ada beberapa para prama yang menunggu nih. Apa nih? Kalau dari Bill sendiri, boleh nggak nih Bill? Kamu cerita kamu, pengalaman kamu nih selama kamu selama kamu berteman dengan temanmu yang beda gender. Ayo cerita dong, pengen denger nih. Aku dan Prama pengen denger banget nih. Oke, jadi aku punya teman nih dari tahun 2011, cewek. Jadi waktu itu 2011 aku pindah dari Malang ke Bangka Belitung. 2011 itu ya sekitar umur 7-8 tahun lah, lupa gitu. Kelasnya pun kelas 4, kelas 3. Kelas 4, iya. Terus ya kebetulan dia juga dari Bandung kan, dari Bandung pindah juga ke Bangka. Kebetulan kami satu komplek dan jaraknya pun cuma beberapa meter dari rumah. Jadi kenalnya ya karena kami satu kelas dan waktu itu anak baru disuruh perkenalan ke depan nih. Namanya Erli namanya. Jadi sebut merek ya? Iya langsung aja mumpung nggak ada orangnya kan, namanya Erli. Dia tuh bisa dibilang sahabat cewek saya yang sampai saat ini masih berkontak dengan dia. Kebetulan memang dia itu orangnya baik dan sampai sekarang pun saya nggak pernah nyimpen perasaan ke dia karena memang didikan kami itu sama gitu. Ya ibaratnya hulu balang kami, kemudian basis kami itu sama gitu, satu komplek juga. Karena di komplek kami itu setiap Jumat dan setiap Sabtu tuh ada kegiatan hulu balang. Jadi hulu balang nih kayak kami di satu komplek itu ngikut siswa-siswa latihan di lapangan tembak. Jadi memang program dari kompleknya dari Kodim waktu itu ya memang anak tentara waktu itu memang diwajibkan gitu karena bangun karakter juga. Nah di sana kan saya lihat nih, wah anak ini kuat juga nih, cewek, larinya kenceng, terus badannya juga bagus gitu, body goals juga ya bisa dibilang. Nah, untuk awal-awal pun ketika masuk SMP kan udah kelihatan banget nih pola pikir dia kan. Wah, sempat rasa suka ada. Cuman balik lagi, buat apa juga bertahun-tahun gitu. Kan beda agama juga nih dia kan, Islam dulu lah. Saya sendiri Kristen gitu. Sayang sekali. Iya, kayaknya nggak bisa gitu. Tapi ya udah gitu, mau gimana pun kalau misalkan beda agama nggak bisa. Karena kami itu berangkat sekolah pun itu satu angkot, sampai pulang sekolah pun satu angkot sama dia Kristen. Dari SD sampai SMP. Ya. Karena SD kami itu jalan bareng-bareng sih. Kalau nggak aku nyamperin ke rumahnya, dia nyamperin ke rumah aku. Kalau SMP memang kami naik angkot, jadi nunggu depan jalan di asrama. Ya aku sama dia itu nunggu depan gang itu buat
jemputan angkot gitu. Nah, pada saat SMA sendiri saya pun beda sekolah nih sama dia itu kan. Dia sendiri dia SMA 1, saya di SMA 3. Tapi kalau misalkan saya ada butuh apa keperluan yang berlatar belakang soal pendidikan, pasti saya larinya ke dia karena dia sendiri punya peringkat atau punya prestasi itu bagus. Jadi apapun yang jadi pergumulan saya pada waktu ketika pelajaran itu pasti saya larinya ke dia gitu. Dan begitu juga sebaliknya kalau misalkan dia lagi butuh nih buat refreshing, ya saya sedia motor buat ngajak jalan dia gitu. Jadi menurutku sedekat itu kami pun nggak ada nyimin perasaan tuh kok bisa gitu. Karena kebetulan orang tua kami itu dekat banget. Namanya juga kita ini satu komplek. Orang tua saya dengan orang tua dia itu tahu. Kayak kamu lah misalkan punya teman tuh pasti orang tua harus tahu kan siapa temanmu gitu kan. Iya bener banget. Yang paling aku salut nih dari si Early itu satu sih. Apa tuh? Dia punya toleransi tinggi banget. Jadi kalau misalkan saya Natal itu pasti tanpa saya bilang nih ke rumah seminggu sebelum Natal pasti dia bantu-bantu di rumah saya, bantu mama saya biasanya. Itu nggak pernah saya bantuin ya? Iya, nggak pernah saya nyuruh datang ke rumah. Datang dong ke rumah, nggak pernah saya. Ya mungkin karena memang dalam satu komplek itu kami minoritas, jadi yang Kristen cuma beberapa orang gitu. Dan kebetulan memang rumah saya tuh berada di paling depan ketika masuk. Jadi ya bisa dibilang jadi sorotan lah ketika masuk gitu kan. Jadi ya memang harus mewah lah, bikinnya nggak mewah juga sih. Yang penting kita bisa bikin orang nyaman lah. Walaupun memang gitu acara kita, ya kita harus bikin nyaman gitu. Tapi balik lagi ke toleransi dia gitu sangat sekali. Makanya untuk teman-teman yang beranggapan bahwa temenan cewek sama cowok itu ada nggak yang pure 100%? Ada. Saya ini contohnya. Kalau misalkan teman bertanya siapa saya, jujur saya pun nggak pernah mendam perasaan ke dia loh. Sampai sekarang ini. Bahkan sampai dia sekarang di Bandung kuliah, kami pun masih say hi gitu. Ada saat juga kalau misalkan saya udah punya pacar, ya pasti saya akan kenalin ke teman saya gitu, bahwa ini loh teman saya yang sebelumnya kita belum pacaran dan yang mengisi hidupku sehari-hari ya dia ini gitu. Jadi berterima kasihlah kepada dia karena udah menjadikan saya seperti ini. Pesan yang dalam ya sayang. Iya. Ini orangnya nggak ada, padahal soalnya orangnya nggak ada aja nih, biar dia terharu-hura ini. Aduh. Gimana kalau Kristen ini gimana nih? Kalau ngelihat dari event chat ini orang ini merasa terpukul ya, tapi enggak lah. Pasti teman-teman punya lah satu teman beginner yang bisa ya membuat teman-teman sedikit bahagia lah, walaupun sedikit tapi ada rasa bahagianya gitu. Oke. Aku izin cerita nih ya Bill ya. Silahkan. Aku pribadi pernah punya sahabat cowok. Bukan pernah sih, bahkan sampai saat ini pun aku punya sahabat cowok. Aku bakal say hello buat beberapa sahabat cowokku yang ada di sini. Hai guys, tapi aku nggak akan sebut nama. Dan aku pernah nih, yang paling berkesan banget buat aku tuh, aku punya sahabat cowok. Tapi bedanya gini nih, kalau Billy kan bener-bener 100% tanpa adanya hal-hal yang berbau romansa. Kalau aku nih bedanya aku nih beda banget sama jalan ceritamu. Jadi aku waktu SM, aku waktu itu kan aku ini pindahan ya dari luar pulau ke Surabaya, dan aku punya lah satu sahabat dari SD, namanya disensor, nggak boleh. Iya yang. Nah temen aku ini dia itu udah sahabatan bareng sama aku, kita sekelas bareng dari SMP, dari SD juga sekelas bareng, kita segereja bareng. Jadi kayak ibaratnya ini udah mau sama-samain 7x24 jam ini kita bareng-bareng mulu, tapi ya nggak segitunya juga ya, enggak ya. Jadi ya oke ya, aku punya sahabat cowok itu memang deket banget, dan memang dia kayak seseorang yang kayak ya apa ya istilahnya, ya jujur dia malahan kayak sahabatku yang paling deket lah, entah cewek cowok, tapi entah cewek cowok tuh dia sahabatku yang paling deket gitu. Nah tapi nih selaras dengan yang diomongin di event chat nih,
terkadang sahabat beda gender itu yang buat bikin timbul perasaan itu bukan gara-gara kitanya yang murni timbul perasaan, tapi karena ini orang lain Oh, ngelihat kita kayak pacaran, jadi kayak pacaran. orang sering Ya, bilang padahal pacaran enggak kan gitu. padahal. Iya, iya. Padahal enggak. Nah, Hmm. mirisnya ini mohon maaf, aduh. Ya jujur li, saya sebagai makhluk yang sangat berperasaan, wanita ya wanita. Ya aku pernah baper nih sama sahabatku dan itu nggak cuma baper biasa nih Bill. Aku udah sampai berapa tahun ya aku suka sama dia itu. Dari SMP, aku masih inget banget SMP kelas 8. Ya nih, ibaratnya mumpung nggak ada orangnya nih, jadi gue gas aja. Jadi dari SMP kelas 8 sampai SMK kelas 12 awal tuh aku suka sama dia. Dan ya awalnya tuh masih bisa memendam gitu loh, kayak berapa dari SMP kelas 8 tuh kayak berapa tahun nih, sekitar 4 tahun 3 tahunan lah aku berarti suka sama si dia itu. Nah akan tetapi kelas 12 awal itu karena akunya udah kayak yang tipe yang kayak ini, jadi kan aku mau masuk teologi nih, jadi istilahnya kayak aku mau menyelesaikan semuanya gitu loh, hal-hal yang kayak membuatku tertahan lah istilahnya gitu loh. Jadi aku ngomong, aku confess nih, gila gue berani banget. Ayo Prama wanita, jangan merasa malu untuk mengkonfes. Tapi cuma confess loh ya. Nah, jadi aku confess, aku ngomong lah, aku ada perasaan lebih. Tapi ternyata tidak berjalan dengan mulus. Jadi ya udah gitu loh. Jadi sahabat aku yang paling deket banget, sahabat aku yang istilahnya emang dari dulu, dari bocil-bocil nuh kemana-mana berduaan mulu, itu pupus sudah di SMK kelas 12 itu pupus. Jadi pupusnya tuh bukan yang kayak macam kita langsung kayak siapa lo siapa gue, enggak, tapi kayak ibaratnya kayak yang dulu kalau ada masalah atau apa aku selalu larinya ke sahabatku itu. Sekarang tuh lebih ke kayak yang bener-bener kalau sampai ngomong deal itu wih formal banget, formalnya tuh bener-bener yang kayak ya seformal itu. Jadi kayak ya, jadi karena ini sepertinya sudah terlalu ya, ini aku kayak jadinya curhat nih ke Praman ya, udah agak-agak melenceng nih dari tema kita yang beda gender tabu apa enggak. Jadi gini nih, daripada aku terlalu melenceng lagi nih, aku mau muterin lagu nih. Kalau dari Billy sendiri, Billy mau denger lagu apa nih? Dari Ana Saja, judulnya I Love You But I'm Letting Go, penyanyi Pamungkas. Pesan, cause you know what to say. If you love somebody, gotta seem free. Oh, pesannya gitu banget. Sweet banget. Iya, mentang-mentang berani ngetik, dia berani ngomong bahasa Inggris. Giliran disuruh ngomong. Iya, makanya. Boleh lah nanti kapan-kapan kita suruh dia ngomong pakai bahasa Inggris. Iya, makanya. Oke. Kalau dari aku pribadi, aku pengen banget. Nah nih, aduh, selaras dengan isi storytellingku. Aku mau denger dari ini nih. Judul lagunya Sahabat Jadi Cinta dengan penyanyi Mike Mohede. Pesannya gini nih, dari Uci ya ini pesannya. Bio kamu kosong tuh, mending isi nama aku daripada kosong, kan gak enak dilihat. Wede, boleh nih. Oke, tanpa perlu berlama-lama, enjoy the song Prama. Ya. Wih, lagunya keren banget lagu terakhir. Sahabat Jadi Cinta ya. Merepresentasikan banget sih, tapi aku sampai tak bisa berkata-kata nih dengan lagunya itu dah. Gini, satu bait nih yang aku suka, satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Wah, itu menurutku cocok banget buat menemani malam-malam kita. Gimana Christian sendiri gimana dari lagunya? Kalau dari aku jujur li ya, karena bahasan sebelumnya agaknya sedikit itu ya menyinggung, jadi ya it's okay lah, bisa apa ya istilahnya kayak bisa merepresentasi lah kalau aku, tapi aku no comment deh kalau untuk hal-hal kayak gini. Waduh. Oke, nah untuk ngerespon nih dari lagu tadi, aku punya
bukan pertanyaan, lebih ke tips and trick. Ada nggak Christine punya tips atau trik menghadapi pandangan orang dalam berteman beda gender? Nah, punya nggak nih untuk ya mungkin tips nyari teman beda gender itu apa? Terus menghadapi pandangan-pandangan kayak gini tabu apa enggak, ngadapinya gimana gitu? Dari Christine gimana? Pertanyaannya nih berarti cara nyari teman beda gender sama cara menghadapi pandangan orang setelah udah punya teman. Oke. Gimana? Tips dan trik mencari teman beda gender. Ya, untuk teman drama mungkin boleh kasih tips and triknya gitu, cara menghadapinya biar nanti kami nih atau para cowok atau para cewek bisa berteman dengan teman beda gender tuh tanpa diiming-imingi banyak orang gitu. Justru ya gimana? Itu aja dulu ya yang pertamanya, baru nanti kita bahas soal yang cara cari teman beda gender ya. Oke. Tips dan trik dari aku nih pada saat ini apa kayak untuk menghadapi pandangan orang yang masih nganggap itu tabu atau enggak ya. Kalau dari aku pribadi, aku cuek, aku bakal cuek dengan pandangan orang karena dalam artian gini loh, kita nggak bisa yang namanya selalu memuaskan apa yang orang-orang pengenkan dari kita, itu kita nggak bisa sih jujur li. Dan biasanya kalau aku nih, ini kalau yang sebelumnya itu cuma kasus khusus ya, itu cuma satu dari sekian teman-temanku yang beda gender gitu ya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku misalkan dari aku nih, aku udah ngerasa kayak wah ini udah rada-rada dari akunya pribadi atau dari yang temanku udah rada-rada yang kayak agak gimana, aku langsung narik batas. Aku kasih batasan yang jelas dalam artian kita nggak boleh yang namanya itu ya apa kayak istilahnya ya boleh sih sebenarnya kayak berteman dulu. Kalau dari aku pribadi nih ya, kalau berteman dulu terus kayak endingnya bakal jadi itu nggak apa-apa. Cuman berawal biasanya kayak gini nih, karena apapun yang ada di hatinya kita ya, jadi kayak ibaratnya kayak apapun yang muncul dari hati itu biasanya bakal kelihatan dari apa namanya, dari perilaku kita gitu loh. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang punya perasaan, itu bakal orang-orang tuh pasti bakal mikir kayak wah ini pertemanannya nih udah rada-rada gimana ya, udah apa kayak cuma omong kosong doang nih, cuma istilahnya apa ya, cuma ya itulah cuma alibi doang buat ngomong ini teman, padahal sebenarnya bener-bener pure teman, cuman ya itu gara-gara dari hati menuju keluar, jadi kayak kita menunjukkan apa yang ada dalam hati kita, jadi kayak kelihatannya tuh kayak kita pacaran gitu loh. Jadi dari aku pribadi ya itu, aku sih dua hal itu ya. Kalau misalkan aku bener-bener dalam artian bener-bener itu jaga kayak dalam artian batasannya, dan juga aku cuek gitu loh sama pandangan orang. Dan juga gini nih, kita kayak kalau menurutku ya kayak kita kalau berteman, kalau untuk menghadapi pandangan orang ya kayak ya nggak usah yang sampai kayak merasa wah aku digini nih sama orang nih, ini jangan-jangan gini lah, nggak usah kayak overthinking buat masalah itu sih. Maksudnya kayak dalam artian lihatlah temanmu itu sebagai seorang teman aja gitu loh, kayak lihatlah pribadinya, nggak usah kayak ngelihat kayak gendernya gitu loh. Kan terkadang gara-gara pandangan orang yang tabu nih, kita kayak akhirnya ke bawah arus juga gitu loh. Ini sebenarnya kayak dari yang aku ngomong cuek, nah ini kayak ke bawahnya lagi nih untuk tips yang dari apa kayak anak poinnya gitu lah istilahnya. Kalau dari aku itu untuk tips and trick menghadapi kayak ini tabu apa enggak, nah itu kalau dari aku pribadi seperti itu. Nah kalau misalkan cari teman beda gender itu gimana caranya? Waduh, ya gimana ya? Hanya cari tips dari teman cowok atau teman cewek nih dari Ansel Silahi. Kalau tips dari teman cowok itu gimana? Sebenarnya nggak ada tips tersendiri ya buat nyari teman. Sebenarnya kita ini bahkan secara sadar kalau misalkan tanpa untuk nyari teman itu sebenarnya udah banyak temennya. Cuman tinggal kita aja yang perlu akrab apa enggak sama dia gitu. Kalau misalkan mau cari teman lawan jenis nih ya, kalau misalkan dari cewek sendiri, kalau menurutku tipsnya lebih baik chat aja sebetulnya. Misalkan nih, kalau misalkan ada tugas, chat aja sebetulnya cowok itu, udah pasti itu udah jadi teman kok, bakal nambah teman. Karena cowok itu gampang buat nerima cewek sebagai teman tuh gampang. Chat aja, hari ini tugasnya apa?
Terus nanti materinya apa? Udah simple gitu aja. Lama-lama udah jadi teman kok. Bener. Setuju nih sama Billy. Dan menurutku pribadi nih Bill, daripada kita membahas tentang tips cari teman dan tips cari teman beda gendernya, itu nanti aja ya. Kita ada ini nih, sesuatu yang menarik nih Bill, yang menarik Prama dan juga pribadi menarik host juga nih. Jadi dari host sendiri nih, kita punya kuis nih yang berhadiah, kuis giveaway nih buat para Prama yang berhasil menebak dengan benar nih. Nah, coba Billy jelasin dulu nih, kuisnya tuh seperti apa nih yang bakal kita kasih ke Prama. Oke, kuisnya nanti seputar apa yang kita bahas tadi ya, teman-teman, kuisnya. Jadi untuk Prama-Prama yang mendengarkan dari awal sampai ya penghujung acara, mungkin teman-teman bakal gampang buat jawabnya, nggak susah-susah juga buat jawabnya. Nanti bakal dikasih bonus dari yang punya server. Dari Kang Musik mungkin nanti ada tambahan, katanya lagi senang-senangnya malam ini dia, karena malam minggunya mungkin ditemani sama pacarnya mungkin di samping nih. Lagi gajian jadi happy ya, dia bagi-bagi ke Prama. Boleh nih Kang Musik. Kayaknya di sampingnya tadi itu ada salah satu sosok yang bisa membangkitkan gairah dia sekarang ini. Waduh, berat banget nih kalau. Iya, makanya dari tadi mungkin dia senang gitu. Sosok. Nggak tahu lah ya sosok apa nyata ya. Mungkin Christine boleh kasih pertanyaannya gimana? Oke, dari aku nih ya, pertanyaannya boleh nih ya. Simple aja nih, simple. Ini pokoknya siapa yang cepet dan siapa yang bener duluan ya, itu nanti dia yang bakal jadi juaranya, Widi. Oke, pertanyaan dari pertanyaan dariku adalah, ini ingetin dulu ntar untuk Christine. Iya, apa nih? Untuk staff yang menjawab tapi benar nggak boleh ya dapat hadiah. Ya. Kalau gue tau staffnya siapa aja nih, biar jangan sampai staffnya yang menang nih. Ya yang merasa jadi staff aja lah ya. Nggak perlu dibilangin siapa yang merasa jadi staff malam ini, nggak boleh. Ya boleh jawab tapi nggak akan dapat hadiah. Oke, langsung aja Christine. Pertanyaannya. Padahal aku pengen banget nih ngejawab pertanyaanku sendiri biar aku dapat hadiah nih dari pemilik server. Tapi ya udah dibatasi, gimana lagi ya. Gimana? Oke, pertanyaan dari para host kami untuk Prama adalah, tadi ini udah disebutin nih, siapa nama dari sahabat ceweknya Billy yang udah selama 11 tahun? Ayo, buruan. Wih. Ijuki. Siapa Ijuki? Oke, Juki nih siapa nih ya kalau boleh tahu? Mungkin ya ini oke. Karena tadi Anastasia tadi kan belum buka sesi quiz nih. Iya. Memang kamu tadi pertama mungkin yang tahu, tapi belum dibuka sesi quiznya dan kebetulan Juki cepat gitu. Nge-like ini seharusnya kata Wawan. Waduh. Waduh, ini ada pertengkaran nih di event chat ya. Waduh. Gak apa-apa, kalau mau dapet giveaway lagi, boleh lah. Next event RAM, kalian pada ikutan dong, biar nanti dapet giveaway lagi nih dari pemilik server. Asik. Tiap minggu teman-teman ikut tiap minggu. Nanti Juki nanti boleh ya di chat yang punya server ya. Yang punya server lagi aja asalnya malam ini. Iya, langsung aja nge-DM ke Kang Musik. Kang Musik tuh, waduh, banyak kali lah berkatnya ya Kang Musik ya. Soalnya Kang Musik lagi berdebar-debar hatinya, bersinar-sinar hatinya. Ya, oke lah. Christine, kita udah cukup lama nih. Ada nggak kesimpulan dari kurang lebih apa yang kita bahas ini, kesimpulannya ada nggak, Christine? Oke, kesimpulan dariku ya untuk menghadapi temen beda gender, apakah tabu atau enggak? Ya itu sih terjawab di tips and trick sih menurutku sebenarnya. Jadi yang pertama adalah harus tahu batasan, kayak terus harus benar-benar yang istilahnya jangan menganggap orang kayak apa ya, maksudnya kayak ya cuek lah sama pandangan orang. Terus kayak, dan ini nih yang paling krusialnya ini adalah teman-teman kayak yang apa ya istilahnya tuh nggak usah terlalu nggak usah terlalu pusing lah, kayak udah lalu berteman aja gitu loh, kayak
ngapain lah mikir-mikir aneh-aneh gitu loh. Dan ini pokoknya itulah, jaga hati, jaga pikiran, jaga jiwa. Wes kalau kalian menjaga ketiga aspek itu, berteman akan menjadi menyenangkan dengan beda gender. Apalagi itu kayak tadi plusnya, kayak kalian bakal bisa buat dapat solusi yang lebih baik dari teman beda gender. Kalau dari aku mungkin gitu aja, Bill. Kalau dari Billy sendiri aku nih? sebenarnya simpel aja. Kalau misalkan dalam bertemu beda gender tuh ada satu dasar dharma yang mengatakan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Udah itu aja. Aduh, singkat, padat, dan jelas ya. Boleh nih. Suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Boleh, suci pikiran, dalam pikiran, dan perkataan, Iya, dan perbuatan. Nah, itu dasar dharma. Boleh nih. Oke, karena kita udah nyampe di kesimpulan nih. Nah, dari para prama yang tercinta ini, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau curhat nih ke para host? Boleh banget nih. Iya. Kita membuka kesempatan ini nih. Oke. Apa tuh? Kalau dari Billy sendiri nih, apakah ada yang nge-DM Billy nggak nih, kayak curhat gitu? Gak ada nih yang nge-DM nih. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Nih aku ada yang nge-DM nih. Ada yang nge-DM? Ada ya? Dari dia minta di. Iya, dia minta di. Itu aku dong kalau Tintin. Iya. Dia minta di sensor nih namanya. Oke. Dari seseorang yang mendengarkan RAM pada malam hari ini. Halo Ibu host Prama, aku pernah nih punya sahabat dah 3 tahun selalu bersama. Dan dia punya pacar. Nah, mereka ini sering berantem. Dan tiap berantem itu dia selalu curhat sama aku, bahkan nangis di depanku. Waduh. Nah, terus aku orangnya ini kan agak tegaan gitu ya, apalagi sahabatku sendiri nih. Dan waktu itu tanpa sepengetahuan sahabatku, aku jumpain cowoknya dan ya gitulah, aku adu mulut nih. Adu mulut. Ya. Masih adu mulut, belum berantem. Nah, tapi setelah itu sahabatku jadi menjauh nih dan jaga jarak sama aku. Nah, dia punya pertanyaan nih, dia udah curhat, dia punya pertanyaan nih sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau misalkan dia melakukan hal tadi tuh dia salah nggak sih atau gimana nih? Mungkin kalau dari Billy dulu deh, Billy coba menjawab deh. Sendiri sebenarnya kan tergantung ya, kalau misalkan perbuatan kita, kalau ada teman yang curhat kayak gitu, boleh-boleh aja marah ke cowoknya, tapi ya kita punya batasan juga lah. Kalau aku ya sendiri, kalau aku sih ya apa yang menjadi urusanmu, urusan percintaanmu ya urusan kamu aja gitu. Kalau urusan pertemanan ya kita urusan pertemanan gitu. Kan kamu kan namanya cinta, udah ngungkapin perasaan, udah menyatakan kita juga kan, udah bilang ke dia kalau misalkan saya suka sama kamu. Otomatis urusan percintaan tuh nggak boleh tergabung dalam urusan pertemanan, walaupun sedekat apapun pertemanan kamu loh ke dia. Itu sebenarnya nggak boleh sih kalau misalkan urusan percintaan kayak gitu. Kayak aku sendiri nih, misalkan dia punya pacar tuh teman aku kan. Nah ya udah gitu, kalau mau curhat aja nggak apa-apa. Cuman kalau untuk membahas lebih dalam lagi dan menyelesaikan masalahnya, menurutku mending kamu selesaikan baik-baik lah sama itu cowok, karena kan cowok mau gitu. Kalau aku sih gitu aja sih. Oke, berarti kalau dari Billy nih dalam artian kita nggak boleh ikut campur ya dalam permasalahannya sahabat kita ya, berarti ya. Nah kecuali kalau misalkan udah main fisik itu ya mau nggak mau kita turun tangan gitu kan. Oke, berarti kalau main fisik itu harus apa? Kamu sebagai cowok memandangnya kayak harus turun tangan ya? Oke. Iya, harus dikasih pelajaran juga kalau kayak gitu. Oke, kalau dari aku pribadi sih ya, ini aku memandangnya dari sisi cewek ya ini. Gimana tuh? Menurutku nih ya, saranku, bukan saran sih. Ini kan dia jawab, dia nanya salah apa enggak ya? Jujur salah, jujur kalau dari aku. Karena gini nih, ini tuh udah ranah privasinya sahabatmu gitu loh. Oke, kalian memang sahabat, kalian memang deket. Cuman gini,
ada ibaratnya nih ya, kalau bahasa aku ada fitur premium yang nggak kamu dapet, dan pacarnya maksudnya kayak itu pacar ini bukan fitur premiumnya kalian gitu loh, kalian cuma sahabat gitu loh. Aku menjadikan kamu sahabat karena aku mau cerita gitu. Tapi Iya. ini kan kalau dalam dalam ini ya, dalam perspektifku ya, ini hidupku gitu loh. Ini hidupku, dan kayak istilahnya apapun yang ada dalam hidupku ya, aku yang memutuskan gitu loh. Aku yang menjalani, aku yang memutuskan, aku yang dapat dampak buruknya gitu loh. Jadi, hmm, boleh nih, boleh. Aku bener-bener menyarankan banget nih kalau teman-teman mungkin kayak yang udah, tapi sebenarnya kalau ini ya, ini udah taraf ini ya, udah taraf parah banget ya kalau misalkan pacaran gitu, kayak udah taraf parah Iya. banget, baru kalian curhat ke sahabat, oke lah. Tapi kalau setidaknya masih bisa diselesaikan secara sendiri, ini nih kunci yang paling pertama adalah komunikasi, guys. Jadi kayak, ayolah, komunikasi itu penting. Jadi kayak apapun yang ada di otakmu ya ngomong aja, kayak toh kalian maksudnya, aduh ini kok aku jadi dokter cinta gini ya, waduh waduh waduh. Ya Apa pokoknya ya? gitulah. Pokoknya ya kamu salah gitu karena kamu ikut campur dalam kehidupan privasinya kalau menurutku ya gitu sih. Nah, Banyak nih di ini event chat nih ngomong-ngomong nih. iya nih di event check nih ada nih yang ngomong, wah dari Anastasia Silalahi nih, wah saya juga kecewa, waduh kecewa kenapa nih? Boleh dong dikasih tahu dong kecewanya kenapa nih? Nggak apa-apa Anastasia. Nanti ada reward di akhir tahun kok. Nanti Prama Oh, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir nanti dapat rewardnya dari Mas musik pemilik sang musik. server. Ini sekali lagi ya, ini meluruskan nih bahwa kang musik kita sekarang ini lagi berdebar-debar artinya, lagi menemukan jati sejatinya malah ya. Karena beberapa hari ini belakangan ini dia Mm-mm. kayaknya seneng nih udah dapetin jati dirinya gitu, udah mendapatkan apa yang dia Dapat jati inginkan. diri. Karena kemarin masih di bawah alam sadar jati dirinya. Sekarang ini udah ketemu. Hmm, jadi Oke nanti lah. iya. Waduh, Brilian Ardantia berdebat apaan woi? Gebetan masih suka teman sendiri. Waduh, Eh, waduh, ya, ya, waduh. oke, Ya, oke, ya, oke, ya. pemilik server, oke. Ya, ya. Kalau ini udah Anda sulit ya, jujur li. Oke nih, oh ya aku tadi sempat nemu nih pertanyaan yang tadi kan aku bilang pas di bagian tips and trick ya kalau nggak salah. Itu tips cari teman beda gender. Eh, ini dari pertanyaan dari Anastasia Silalahi nih, kalau aku nggak salah nih. Oh iya benar, pertanyaan dari Anastasia Silalahi. Dia nanya tips cari teman cowok. Nah mungkin dari kita jawabnya dua perspektif aja ya, cara cari teman beda gender lah istilahnya ya Bill ya. ya. Nah mungkin dari kamu dulu deh yang jawab gimana nih cara cari teman beda gender. Yang paling ampuh apa paling gimana? Yang nggak tahu nih, kayaknya Ya, kalau yang aku paling sendiri ya, sederhana dan ampuh kalau lah. misalkan aku sendiri, kalau misalkan berteman nyari teman lawan jenis, ya apa yang jadi jati diri kamu dan identitas kamu tunjukin aja ke dia gitu. Saya kayak gini gitu, otomatis orangnya pasti bakal oh, dia kayak gini ternyata ya udahlah aku mau temenan sama dia. Jadi jangan malu-malu untuk mengungkapin jati diri kamu gitu. Walaupun terbilang alay tapi nggak apa-apa kan. Lama-lama nanti juga bakal tahu sendiri kalau kamu alay. Ya, walaupun memang di awal misalkan kesannya udah nyurutin sikap alay kayak gitu banyak orang silari kan, tapi justru itu bagus sih. Kamu orangnya nggak terlalu mendem-mendem juga, tapi juga ya kamu terbuka gitu. Jadi ya tadi apa yang menjadi ciri khas kamu tunjukin aja ke teman-teman kamu atau ke siapapun yang belum kamu kenal, tunjukin aja gitu, otomatis pasti dia akan kagum lah sama kamu gitu. Kalau aku sih gitu aja ya. Oke. Kalau kamu dari aku kamu gimana? pribadi nih, dari aku pribadi, aku setuju banget nih sama kata-katamu. Be yourself aja. Jadi kayak dalam artian, Hmm, eh kamu lo berteman. Ini aku dapat lagi nih, aku lihat di event chat. Tips yang berteman biar gak dianggap freak sama cowoknya. Nah, kalau dari aku pribadi nih ya, dan dari pengalaman-pengalamanku juga, justru kayak apa ya? Kalau kita terlalu mikir apa pandangan orang, kayak dalam artian untuk berteman ya ini konsepnya, itu bakal jadinya ya nggak jadi berteman gitu. Kamu beneran bakal dianggap freak, soalnya kamu mikir gitu loh. Dalam artian kamu nggak let it flow gitu loh, kayak kamu nggak jadi dirimu sendiri. Jadi
Sama, aku setuju banget sama apa kata Billy. Nah, kalau kamu pengen punya temen beda gender ya, ya udah kayak tunjukin aja kayak kamu gini ya gini. Misalkan dalam artian eh, aku kadang-kadang kalau sama teman-temanku yang udah deket, aku kadang suka alay, aku suka banget cerita, suka banget ngobrol. Ya, it's okay. Ya, itulah dirimu. Kayak kamu nggak bisa ganti dirimu gitu loh ya. Kamu bakal tetap masa dirimu yang suka ngobrol disuruh diem gitu loh sama sahabatmu, berarti ya kamu harus ninggalin sahabatmu dong. Maksudnya dalam artian ya bukan dalam artian aku kayak ih gila ini gini banget gak mau dengerin suara, Iya, gak mau dengerin bener ceritaku, banget. enggak dalam artian gini, kayak pas kamu cerita terus kayak dia ngerasa risih, pokoknya kayak dia ngerasa, maksudnya bukan dalam artian risih yang gimana ya Sesi, ini harus jelas nih karena ada beberapa hal yang dimana kita juga nggak boleh asal cerita gitu kok ke sahabatnya kita. Iya, Jadi kayak harus tahu waktu juga kalau cerita, ya harus tanya dia sibuk apa enggak, dia able gak buat denger cerita kita. Nah kalau misalkan dia udah able nih buat denger cerita kita, kalau dalam aku ya udah kayak it's fine gitu loh, kayak ya udah kamu emang suka ngobrol suka ngomong ya nggak apa-apa gitu loh, karena teman-teman yang ini nih aku punya kata-kata yang gila ini menarik sih, nah mungkin teman-teman ini yang bisa memang jadikan ini sih, dijadikan sebagai apa penutup nih kita juga. Satu kata, iya dua kata benar. yang ya akan mengakhiri kegiatan kita malam ini. Mungkin satu kata, dua kata Oke. boleh, Christine. Nanti dari kamu, dari aku juga ada kok. Oke, boleh nih. Hmm. Oke, dari aku gini nih, sekaligus menghadapi teman beda gender ya, jadi gini, Hmm. eh, teman-teman yang datang ke hidupmu saat ini itu adalah teman-teman yang memang diperuntukkan untukmu. Jadi it's fine, tetap bawa dalam santai, nggak usah mikir apa kata orang, nggak usah mikir apa kata dirimu sendiri. Tetap, maksudnya dalam artian jangan overthinking dalam hal seperti itu. Kalau mau berteman, ya berteman aja, let it Benar. flow gitu. Kalau dari aku gitu nih. Kalau dari Billy gimana nih? Nah, dari aku, ini ada satu kata bijak nih dari seorang filsuf yang kita pelajari sampai sekarang ini. Itu Aristoteles tentang persahabatan. Oke, Dia bilang kayak gimana gini, nih? keinginan berteman adalah pekerjaan cepat, Oh, tetapi persahabatan adalah ibarat buah yang lambat matang. Bener, mantep rencana punya nih. rencana ingin berteman ya cepat, cuman persahabatan yang bener-bener dalam itu sangat susah sekali didapat gitu loh. Nah, untuk mengakhiri ya malam kita pada hari ini, mungkin Oh boleh iya ya diputar udah. satu lagu nih. Nah, udah nggak kerasa kan? Kita udah Iya, 90 menit astaga. juga nih. Udah setengah 9 ya, bener-bener. Wah ini kasihan banget nih kalau teman-teman di daerah timur. Oke mungkin ini aku dapet request lagu nih. Oh enggak. Ini request lagu dari Billy ya ini ya. Ini request lagu dari Billy sendiri. Apa Bill? Judulnya Bill? Langsung aja. Langsung aja dari aku kejajar ini. Pelukan yang salah dari Kusep, penyanyi di Birasendra. Pesan, kukira pacar, ternyata hanya sebatas teman dekat. Oke teman-teman, sekian dari kami, teman-teman Prama. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman di minggu-minggu depan bisa selalu mendengarkan dan selalu ikut dalam kegiatan kita pada malam ini. Mungkin satu kata lagi, Christine, buat teman-teman Prama. Satu kata untukku adalah enjoy the song, Prama. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Saya Brilian Cesario Ardantia dan partner saya malam ini Christine Trulli, kita say goodbye untuk para Prama semuanya. Yeah. Bye-bye Prama. Thank you Bye-bye. udah join.